Ini adalah stoikiometri reaksi. Harusnya materi ini sangat mudah sekali, tidak sulit selama kamu sudah bisa menyetarakan persamaan reaksi. Oke, jadi untuk materi ini diingatkan kembali bahwa kamu wajib mengetahui yang namanya menyetarakan persamaan reaksi, atau persamaan reaksi itu wajib diketahui gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya suatu reaksi P4 ditambah 6Cl2 membentuk 4PCl3, di sini ada beberapa angka yang bisa kamu temukan, yaitu angka yang ditulis kecil ke bawah. Oke, angka yang ditulis kecil ke bawah itu disebut dengan angka indeks. Kemudian angka yang ditulis di sebelum senyawa atau di depan senyawa dan ditulis dengan ukuran yang sama dengan senyawa tersebut, maka itu disebut dengan koefisien reaksi. Nah, dalam suatu persamaan reaksi kimia itu dipisahkan dengan satu tanda panah. Tanda panah, senyawa-senyawa yang berada di sebelum tanda panah itu disebut dengan reaktan. Kemudian senyawa-senyawa yang berada di sebelah tanda panah itu disebut dengan produk. Kemudian setiap senyawa itu akan dilengkapi dengan suatu simbol yang ditulis dalam kurung, kemudian ada simbol S, ada G, ada L. Ini merupakan wujud zat. S itu adalah solid atau padatan, G itu adalah gas atau gas, kemudian L itu untuk liquid dalam bentuk cairan. Kemudian ada satu lagi dalam wujud cairan juga yang disebut dengan aqueous. Aqueous itu adalah aqueous. Nah, bedanya liquid dengan aqueous, kalau liquid itu adalah zat murni. Jadi kalau saya punya PCl3 liquid, ini artinya PCl3-nya murni cuma PCl3. Tapi kalau saya punya aqueous itu artinya ada PCl3 ditambah H2O atau ada PCl3 di dalam H2O, maka simbolnya itu adalah aqueous. Itu perbedaan antara liquid dan aqueous. Kalau liquid itu zat murni dalam wujud cairan, kalau aqueous itu adalah larutan, di mana ada suatu zat yang dilarutkan dalam pelarutnya. Dalam hal ini bisa air atau bisa pelarut tertentu. Tapi kebanyakan kalau aqueous itu adalah air. Kemudian setelah kamu mengetahui tentang unsur-unsur persamaan reaksi, maka kamu harus bisa menyetarakan persamaan reaksi. Oke, untuk menyetarakan harus bisa menyetarakan persamaan reaksi. Nah, di sini ada dua persamaan reaksi yang jikalau kamu perhatikan sebenarnya jumlah, namanya menyetarakan itu seperti itu ya, seperti timbangan. Jadi jumlah di kiri itu harus sama seperti dengan jumlah di kanan. Nah, kalau kamu perhatikan dari dua persamaan reaksi ini, sebenarnya jumlah unsur-unsur di sebelah kiri itu berbeda dengan unsur-unsur di sebelah kanan. Nah, kita lihat dari yang persamaan pertama terlebih dahulu. Di sini N-nya itu bernilai 2 di sebelah kiri, sedangkan N di sebelah kanan itu bernilai 1. Maka untuk menyetarakan persamaan reaksi ini kamu harus mengalihkan salah satunya. Jadi kalau di sini 2, maka ini N-nya 1, maka yang di sini kamu harus kalikan 2. Maka di sini kita kasihkan angka koefisiennya itu adalah 2. Kamu hanya boleh mengubah atau memberikan angka koefisien, tetapi tidak boleh mengubah angka indeks. Jadi nggak boleh ditulisnya N lalu dikasih 2H3 kayak gini, ini nggak boleh. 2-nya kamu letakkan di sini nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kamu meletakkan atau memberikan angka indeks, itu artinya senyawanya sudah berbeda. Jadi kamu tidak boleh mengubah senyawanya. Supaya tidak terubah senyawanya, maka kamu hanya boleh memberikan angka sebagai angka koefisien. Jadi di sini N-nya 2 dan kamu kalikan 2 di sini di sebelah kanan, maka jumlah N-nya sudah bernilai 2. Nah, di sini 2, kemudian H-nya ada 3. Di sini ada 3, maka kamu wajib mengalihkan, maka jumlah H di sebelah kanan itu adalah 6, sedangkan H di kiri itu cuma 2, maka yang harus kamu lakukan adalah kalikan dengan 3 atau memberikan angka koefisien 3 untuk di sini. Maka setelah kamu memberikan angka koefisien ini, maka jumlah N di sebelah kiri itu sama dengan jumlah N di sebelah kanan, yaitu sama-sama 2. Kemudian jumlah H di sebelah kiri itu ada 6. Dan H di sebelah kanan juga ada 6. Jadi sudah setara. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang kedua itu sama seperti tadi ya. Jadi kalau sini Fe di sini 1, Fe di sini 2,
Nah, saya pikir lebih mudah kalau kamu menyetarakan S-nya dulu, karena FE biasanya nanti tinggal ngikutin. Di sini ada 2, di sini ada 3. Nah, supaya bisa sama, maka kita harus mencari KPK antara 2 dan 3. KPK-nya itu adalah 6, maka di sini kamu di kiri dikalikan 3, di kanan dikalikan 2. Maka jumlah S di kiri itu sudah 6, jumlah S di kanan itu juga 6. Nah, setelah itu baru kamu setarakan FE. FE itu 2 dikalikan 2. Maka kamu dapat 4 FE di sini, maka di kanan di kiri dikalikan 4. Jadi 4 FE ditambah 3 S2 membentuk 2 FE2 S3. Maka jumlah FE di kiri sama dengan jumlah FE di kanan. Jumlah S di kiri 6, jumlah S di kanan juga 6. Maka ketika jumlah masing-masing unsur itu sudah sama, maka reaksi ini disebut dengan setara. Nah, terkadang persamaan reaksi tidak sesederhana itu. Juga terdapat persamaan reaksi yang bisa jadi lebih kompleks, lebih ribet gitu ya. Jadi misalkan saya punya C8H18 ditambah O2 membentuk CO2 tambah H2O. Jangan lupa untuk reaksi seperti ini, di mana bereaksi dengan O2 membentuk CO2 dan H2O ini disebut dengan reaksi pembakaran. Oke, ini termasuk reaksi pembakaran ya. Jadi sama seperti tadi prosesnya untuk menyetarakannya, kita mulai dari unsur C dulu. C di sini 8, maka di sini C-nya 1, maka untuk CO2 ini dikalikan 8. Kemudian kita bisa setarakan H. H itu kenapa nggak O? Karena O di sini ada 2, jadi akan lebih sedikit kompleks kalau kita setarakan O dulu. Maka lebih baik kalau kita setarakan H-nya dulu. H di sini 18, di sininya 2, maka kita bagikan angka koefisien 9 di sini. Jadi 9 kali 2 itu 18. Oke, 18. Nah, sekarang H-nya juga udah 18, C-nya udah 8, C di kanan juga 8. Sekarang kita setarakan O-nya. O-nya itu 8 kalikan 2, maka kamu dapatnya di sini adalah 16. Kemudian 9 kalikan 1 itu 9, kamu jumlahkan maka kamu dapatnya 25. Maka ini adalah 25/2 untuk koefisien O2-nya. Nah, supaya angka koefisien itu tidak dalam bentuk pecahan, maka kamu kalikan semua angka koefisien ini 1, 25/2, 8 dan 9 dengan angka 2. Maka kamu bagikan koefisiennya di sini untuk C8H18. Jadi saya tulis di atas ada ya. 2C8H18 ditambah 25O2 membentuk 16CO2 ditambah 18H2O. Maka ini adalah persamaan reaksi yang sudah setara. Seperti itu. Jadi kalau kamu ketemu pecahan, nggak usah parno dulu atau panik dulu, tinggal dikalikan aja semua dengan 2. Maka kamu akan mendapatkan angka koefisiennya gitu ya, angka koefisiennya tinggal dikalikan aja. Kemudian untuk persamaan kedua, di sini kamu punya Mg, kemudian kamu juga punya FeCl3 membentuk MgCl2 tambah Fe. Nah, di sini kita sebenarnya untuk penyetaraannya biasanya dimulai dengan logam terlebih dahulu. Namun di sini kalau kita mulai dengan logam nanti akan ada 2 kali proses. Lebih baik kita menyetarakan dulu untuk Cl-nya. Kenapa? Karena Cl di sini angkanya berbeda 13, 12 ya. Jadi kita setarakan dulu Cl-nya. Sama seperti tadi untuk menyetarakan Cl-nya, di sini 3, sini 2, maka kita harus cari KPK-nya antara 2 dan 3 yaitu 6. Maka untuk FeCl3, Cl3 di sebelah kiri itu kalikan 2. Maka kita kasihkan koefisien 2 untuk FeCl3, sedangkan MgCl2 kita kasihkan angka 3. Oke. Kemudian di sini baru kita mulai setarakan Mg. Mg-nya di sini di sebelah kiri 1, Mg di sebelah kanan itu 3. Maka kita berikan angka koefisien 3 di Mg. Kemudian Fe di sebelah kiri itu 2, Fe di sebelah kanan itu 1. Maka kita berikan angka koefisien 2 di sini. Maka kamu sudah mendapatkan suatu persamaan reaksi yang sudah setara. Sebenarnya tidak susah ya, tetapi harus ada taktiknya dalam menyelesaikan atau menyetarakan itu. Intinya misinya itu adalah
menemukan angka-angka supaya jumlah unsur di sebelah kiri dan unsur di sebelah kanan itu bernilai sama jumlahnya. Seperti itu ya. Nah, itu adalah persamaan reaksi. Harapannya sampai di sini bisa lebih lancar untuk menyetarakan persamaan reaksi. Karena ini sangat dibutuhkan untuk dua materi berikutnya yang akan kita pelajari hari ini, yaitu stoikiometri reaksi dan reaksi pembatas. Nah, untuk persamaan reaksi, untuk stoikiometri reaksi, kita akan mulai membahas stoikiometri reaksi, namun kita akan menggunakan persamaan ini untuk pembahasan kita hari ini. Di sini kita punya C4H10 ditambah O2 membentuk H2O tambah CO2. Nah, sama seperti yang tadi, C8H18. Reaksi ini adalah reaksi pembakaran, teman-teman ya, reaksi pembakaran. Dimana karena reaksinya bereaksi dengan O2 membentuk CO2 dan H2O. Nah, sama seperti tadi, kita melakukan penyetaran terlebih dahulu. Kita mulai dengan C terlebih dahulu. Di sini C-nya 4, C di kanan 1, maka yang kanan dikalikan 4. H di sini di sebelah kiri 10, H di kanan sebelah kanan itu 2, maka kamu kalikan 5. Di sini kalau kamu hitung jumlah O-nya ini 5. 4 kali 2 itu 8, maka kalau kamu jumlahkan 13, maka di sini kamu bagikan angka koefisiennya itu adalah 13/2. Nah, supaya tidak pecahan, maka kalikan 2 semua, maka kamu akan mendapat persamaan yang setara itu adalah 2C4H10 ditambah 13O2 membentuk 10H2O ditambah 8 CO2. Nah, ini adalah persamaan kimia yang sudah setara. Oke, maka jumlahnya sudah setara. Nah, persamaan kimia yang setara ini akan kita gunakan dalam pembahasan stoikiometri reaksi. Jadi saya punya 2C4H10 ditambah 13O2 membentuk 10H2O tambah 8 CO2. Nah, di sini saya mau ubah sedikit soalnya supaya nampak sedikit berbeda. Ini saya anggap 1 mol aja. Tapi ininya nanti berubah ya. Oke, ini jadi 1 mol, maka kamu dapatnya 5 mol. Oke. Nah, jikalau kamu sudah punya persamaan yang sudah setara seperti ini, lalu di dalam soal diketahui bahwa C4H10-nya itu adalah 1 mol. C4H10-nya itu adalah 1 mol, maka dia ditanya tentang berapa molkah H2O itu. Nah, pertanyaannya itu bertanya berapa molkah H2O-nya. Oke, mol H2O-nya. Maka untuk menentukan berapa jumlah mol H2O, kita akan menggunakan koefisien dan data yang diketahui, teman-teman. Jadi di sini 2, 13, 10, 8 itu adalah angka koefisien. Angka koefisiennya ini akan kita gunakan dalam menentukan atau menjawab pertanyaan yang diberikan dalam soal. Nah, di sini kita punya C4H10, datanya itu adalah C4H10-nya, jumlahnya 1 mol. Kemudian yang ditanya itu adalah H2O, ditanya molnya berapa. Nah, molnya berapa? Maka untuk menentukan jumlah mol H2O, menentukan jumlah mol H2O, maka persamaan yang bisa kita gunakan dalam menentukan mol H2O itu adalah mol ditanya, berarti mol H2O yang ditanya, jadi mol H2O yang ditanya, itu sama dengan koefisien yang ditanya, jadi koefisien milik H2O, koefisien milik H2O, dibagi dengan koefisien yang diketahui. Koefisien yang diketahui itu adalah 2, C4H10, jadi koefisien ditanya dibagi koefisien diketahui, kalikan mol yang diketahui. Mol yang diketahui itu adalah 1 mol milik C4H10. Maka untuk menentukan mol H2O tinggal kita masukkan ke dalam persamaan itu. Mol H2O itu adalah koefisien H2O dibagi, berarti 10, dibagi koefisien C4H10 dibagi 2, dikalikan mol C4H10, 1. Jadi 10/2 kali 1, dapatnya 5 mol. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan saya mau menentukan berapa jumlah mol HO2 atau berapa jumlah volume gas O2 yang digunakan dalam reaksi. Nah, misalkan ini pertanyaannya, berapakah volume pada keadaan STP
O2 yang digunakan dalam reaksi. Nah, sama seperti tadi, dalam menentukan volume STP kita membutuhkan data mol O2. Maka step pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita cari dulu mol O2. Mol O2 itu adalah koefisien O2, dalam hal ini adalah 13, dibagi koefisien C4H10, dibagi 2, kalikan 1 mol. Maka kamu dapatnya 6,5 mol. 6,5 mol. Nah, setelah kamu mendapatkan jumlah mol ini, jumlah mol dari O2, maka kalau pertanyaannya diminta volume dalam keadaan STP, maka volume itu adalah mol kalikan 22,4. Jangan lupa kalau STP itu 22,4, kalau RTP atau room temperature pressure itu 24,4. Maka tinggal kamu masukkan 6,5 kalikan 22,4. Maka 6,5 kalikan 22,4, maka kamu dapatnya 145,6 liter. Maka ini adalah jawabannya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan lagi nih pertanyaannya saya kembangkan lagi, misalkan CO2-nya di sini. Misalkan CO2-nya di sini ditanya berapa massa yang terbentuk. Berapa massa CO2 yang terbentuk. Nah, misalkan pertanyaannya diminta massa CO2 yang terbentuk. Dalam menentukan massa CO2 yang terbentuk itu sama seperti tadi menentukan volume. Oke, maka ini saya hapus dulu supaya saya ada space untuk nulis. Oke, nah untuk menentukan massa dari CO2 yang terbentuk itu sama seperti tadi menentukan volume dari O2. Jadi pertama kita harus cari molnya dulu, mol dari CO2. Jadi mol dari CO2 itu adalah koefisien CO2 dalam hal ini 8 dibagi koefisien C4H10 dalam hal ini 2 kalikan mol C4H10 dalam ini 1. Maka kamu dapatnya 4 mol. Nah, setelah kamu dapat 4 mol untuk menentukan massa, ingat mol itu adalah massa per mR. Jadi massa itu sendiri itu adalah mol kalikan mR. Jadi molnya itu adalah dapatnya 4 dikali dengan mR CO2 itu adalah 44. 16 kali 16 32 tambah 12 ya 44. Maka 4 kalikan 44 itu dapatnya 176 gram. Oke, jadi seperti itu dalam menentukan menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi stoikiometri reaksi itu menggunakan reaksi dalam menentukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang diberikan dalam soal. Seperti itu ya. Nah, ini ada contoh soal berikutnya. Jadi misalkan saya punya aluminium larut dalam asam sulfat menghasilkan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Jadi ini ada aluminium, ada H2SO4 membentuk Al2SO4 3 kali ditambah H2. Ditanya berapakah mol gas hidrogen, berapakah mol gas hidrogen yang dihasilkan jikalau digunakan 0,5 mol aluminium. Nah, pertama yang kamu harus lakukan ketika mendapat soal seperti ini, kamu harus mengecek dulu apakah persamaan reaksi yang diberikan di dalam soal itu sudah setara atau belum. Terkadang ada soal yang sudah memberikan kamu persamaan reaksi yang sudah setara. Jadi kalau sudah setara, maka beruntunglah kamu karena artinya kamu tidak perlu menyetarakannya lagi. Namun kalau seperti ini, maka kamu harus cek dulu sudah setara atau belum. Nah, kita lihat Al di sebelah kiri itu jumlahnya cuma 1, sedangkan Al di sebelah kanan itu jumlahnya 2. Maka ini sudah pasti tidak setara, teman-teman. Jadi cara yang harus kamu lakukan pertama kali ketemu soal seperti ini adalah kamu harus menyetarakannya terlebih dahulu. Nah, di sini Al-nya sebelah kanan 2, maka Al di sebelah kiri kamu harus kalikan 2. Maka kalikan 2 untuk di sini. Kemudian SO4 di sini ada 3. Jumlahnya ada 3. SO4 di sini jumlahnya 1, maka kamu kalikan 3 di sini. Jadi 2Al ditambah 3H2SO4 membentuk Al2SO4 3 kali. Nah, sekarang H2 di sebelah kiri itu ada 6. H2 di sebelah kiri ada 6. H2 di sebelah kanan itu cuma 2. Maka di sini kamu kalikan 3. Nah, maka kalau sudah dapat
koefisiennya, ini 2, 3, 1, 3, maka sudah setara teman-teman. Nah sekarang yang diketahui itu adalah aluminiumnya 0,5 mol, ini 0,5 mol. Ditanya berapa mol gas H2, mol H2. Nah sama seperti tadi, mol H2 itu koefisien H2 3 per koefisien yang diketahui itu aluminium 2 kalikan 0,5. Maka kamu dapatnya itu adalah 1,5 kalikan 0,5. Maka kamu dapatnya itu adalah 0,75 mol untuk H2. Oke, jumlah mol gas hidrogen itu adalah 0,75 mol. Lalu ditanya berapa volume gas hidrogen yang dihasilkan jikalau diukur pada keadaan STP. Kamu sudah dapat molnya, maka untuk volume pada keadaan STP itu adalah mol kalikan 22,4. Maka 0,75 dikalikan 22,4 sama dengan kalikan 22,4. Maka kamu akan dapat 16,8 liter. Maka ini adalah volume gas hidrogen yang diukur pada keadaan STP. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, pertama cek dulu apakah persamaan reaksinya itu sudah setara atau belum. Kedua, kalau sudah setara, maka lihat pertanyaannya apa, data yang diketahui apa. Maka persamaan yang digunakan itu adalah koefisien yang diketahui per koefisien yang ditanya kalikan data yang diketahui. Nah ingat, data yang diketahui itu harus, kalau misalnya bukan dalam mol, maka kamu wajib mengubahnya menjadi mol dulu. Jadi misalkan datanya itu massa, kamu harus mengubah massa itu menjadi mol dulu. Kalau misalkan data yang diketahui itu adalah volume, maka kamu wajib mengubah volume itu menjadi mol terlebih dahulu ya. Jadi nggak boleh langsung gunakan massanya. Jadi nggak boleh 3/2 kalikan massa, nggak boleh. Yang boleh itu adalah 3/2 kalikan molnya. Maka dari data yang diketahui wajib diubah menjadi molnya terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk reaksi pembatas ini jadi topik yang paling apa ya, istilahnya ini adalah topik di stoikiometri kelas 10 yang paling, katanya sih yang paling susah dimengerti. Sebenarnya nggak susah dimengerti, tetapi kalau kamu sudah paham harusnya lebih mudah gitu ya. Jadi ini juga konsep reaksi pembatas itu sama seperti konsep waktu kita mempelajari tentang hukum dasar kimia, hukum Proust yang pakai resep itu. Jadi kalau misalnya ada tersedia berapa untuk unsur satu, unsur kedua, lalu nanti ada yang berlebih, ada yang habis gitu ya. Nah itu juga digunakan dalam reaksi pembatas. Cuma kalau hukum Proust atau hukum dasar Proust kemarin itu kan membicarakan tentang jumlah pada unsur yang membangun suatu senyawa. Namun kalau untuk reaksi pembatas di sini itu lebih berbicara tentang jumlah senyawa. Oke, berbicara tentang senyawa yang bereaksi. Senyawa A bereaksi dengan B, bagaimana reaksinya, siapa yang bersisa, siapa yang berlebih. Nah, kalau dalam stoikiometri reaksi itu data yang diberitahu cuma satu. Kayak tadi misalkan yang diketahui C4H10-nya berapa mol, cuma satu yang diketahui. Atau aluminium yang diketahui gitu ya, cuma ada satu data yang diberitahu. Untuk stoikiometri untuk reaksi pembatas biasanya dalam soal itu diberikan dua data yang diketahui. Nah dari data yang diketahui itu kamu harus menentukan data mana yang akan digunakan dalam perhitungan seperti stoikiometri reaksi tadi, yang mol koefisien diketahui per koefisien ditanya kalikan mol yang diketahui itu. Jadi kamu harus tentukan. Nah, yang kamu pakai itu adalah untuk reaksi yang habis, yang disebut dengan reaksi pembatas. Seperti itu. Oke, jadi ini saya reviewnya. Saya pikir ini cuma ngingetin doang. Jadi ingat, dari mol kamu bisa menentukan jumlah partikel, menentukan massa, volume, dengan molaritas ya. Kalau saya mau cari jumlah partikel, jadi mol kalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau dari jumlah partikel mau cari mol, maka kamu bagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Dari mol ke massa, kamu kalikan AR atau MR, tergantung apakah dia atom
atau molekul. Kalau dari massa ke mol maka dibagi AR atau MR. Kalau saya mau cari volume dari mol maka dikalikan 22,4 kalau keadaannya STP. Kalau dari volume ke mol maka dibagi 22,4. Nah, ingat kalau STP 22,4, kalau RTP itu adalah 24,4. Kemudian dari mol ke molaritas itu kamu tinggal bagi dengan volume. Ingat volumenya harus dalam liter. Kemudian dari molaritas ke mol maka kamu kalikan molaritas dengan volume dalam liter, maka kamu dapat molnya. Seperti itu ya. Nah, tadi kita baru juga mempelajari tentang persamaan reaksi, menyetarakannya, jadi saya nggak ulang lagi. Ini ya, jadi dan jangan lupa untuk stoikiometri reaksi. Stoikiometri reaksi, jadi biasanya yang diketahui cuma satu ya. Misalkan di sini C3H8-nya ini adalah 1 mol. 1 mol, maka berapakah mol H2O yang dihasilkan? Maka persamaan yang digunakan itu adalah koefisien dari H2O dibagi koefisien dari yang diketahui, dalam hal ini adalah C3H8. Jadi 4 dibagi 1 kalikan mol yang diketahui 1 mol. Jadi kamu dapatnya nanti 4 bagi 1 kalikan 1, dapatnya 4 mol. Seperti itu. Nah, kalau saya mau cari CO2 juga sama, 3 per 1 kalikan 1, dapatnya 3 mol untuk CO2. Kalau O2 berarti 5 per 1 kali 1, maka O2 yang dihasilkan itu adalah 5 mol. Seperti itu ya, 5 mol. Nah, untuk reaksi pembatas, di sini kamu cuma ini ya, yang bagian lainnya udah tadi, jadi tidak lagi. Jadi menentukan reaksi pembatas dan menerapkannya dalam perhitungan kimia. Gitu ya. Jadi menentukan reaksi pembatas dan menerapkannya dalam perhitungan kimia. Untuk rumus hidrat sudah, kadar unsur nanti mungkin di ujung waktu pas soal aja ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang reaksi pembatas. Untuk reaksi pembatas itu seperti kalau kayak di hukum pros kita berbicara tentang resep, nah sebenarnya sama ya teman-teman ya. Untuk reaksi pembatas itu bisa kita analogikan seperti kayak chef atau tukang masak, atau misalkan kamu suka masak buat kue, nah itu sama tuh. Itu banyak sekali kamu pakaikan sistem reaksi pembatas. Misalkan jumlah yang telur yang ada, tepung yang ada berapa, lalu kamu mau buat berapa resep, ada yang berlebih, ada yang enggak, ada yang bersisa gitu ya. Nah, ini ada seperti analoginya itu kayak di MasterChef ya, tapi di sini kita pakai Chef Juna ya. Permisi sir, videonya nggak ada suara. Oh iya. Ulang lagi ya untuk share screen-nya ya. Karena kalau saya lupa saya include sounds. Oke. Nah, ini analogi ya. Aku Chef Juna. Selamat datang di Correlate, restoran milik saya. Salah satu dessert yang digemari oleh customer adalah dessert cheesecake dengan topping buah segar raspberry. Saat ini di storage terdapat 5 buah cheesecake dan 12 raspberry. Berapa banyak dessert yang dapat saya buat ya? Bantu aku yuk. Oke, jadi misalkan kayak tadi ini Chef Juna di dalam restorannya itu hidangan favoritnya itu adalah cheesecake gitu ya. Nah, di dalam cheesecake itu, satu hidangan cheesecake itu akan terdiri dari 1 buah cheesecake seperti ini dan 3 buah raspberry seperti ini ya. Jadi itu syaratnya. Kalau ada orang yang pesan, maka kamu akan menggunakan atau Chef Juna akan menggunakan 1 cheesecake dan 3 raspberry. Nah, sekarang pertanyaannya, Chef Juna kebingungan nih katanya. Dia bingung itu katanya di dalam restorannya itu di storage-nya itu adalah ada 5 buah cheesecake dengan 12 raspberry. Nah, dia bingung akan dapat berapa buah porsi ya buah cheesecake yang bisa dihidangkannya gitu ya. Jadi berapa banyak dessert cheesecake yang bisa dibuat. Jadi dari 5 buah
cheesecake dan 12 raspberry. Nah, kalau saya menggunakan cheesecake sebagai standarnya, jadi kalau saya mau buat cheesecake-nya itu 5 buah, maka raspberry yang digunakan harusnya adalah 15 buah. Tapi di sini karena raspberry yang ada itu cuma 12, maka nggak akan cukup. Jadi kita nggak bisa menggunakan semua cheesecake di sini, karena raspberry-nya nggak cukup untuk toppingnya itu nggak cukup. Maka kita gunakan raspberry-nya. Kalau raspberry-nya di sini 12, maka bisa menghasilkan berapa porsi, yaitu di mana 12-nya itu dibagi dengan satu porsinya itu ada 3 raspberry, jadi ini dibagi 3. Maka di sini kamu akan mendapatkan bisa membuat 4 plating dari cheesecake. Nah, dengan demikian artinya yang menjadi pembatas atau standar atau yang habis duluan, yang akan habis di dalam pembuatan menu dessert cheesecake-nya itu adalah raspberry-nya. Karena raspberry-nya pas habis untuk 4 porsi. Sedangkan cheesecake-nya itu akan ada 1 buah cheesecake yang bersisa. Itu ya, akan ada 1 buah cheesecake yang bersisa. Jadi di dalam kimia itu disebut dengan seperti di dalam kimia itu prinsip ini akan dipakai, teman-teman. Jadi akan ada 1 senyawa yang habis duluan gitu. Akan ada 1 senyawa yang habis duluan dan senyawa lain yang bersisa. Nah, di dalam kimia juga sama. Terkadang ada reaksi kimia, ada 2 senyawa dan akan ada yang habis duluan dan akan ada yang bersisa. Contohnya seperti ini di dalam reaksi kimia. Misalkan saya punya ethylene glycol atau ethylene glycol, itu dihasilkan dari reaksi ethylene oksida ditambah air ya dengan perbandingan 1:1. Jadi perbandingannya itu 1:1. Jadi misalkan di sini saya punya 3 ethylene oksida dan ada 5 molekul air. Nah, sudah diberitahu bahwa perbandingan dari ethylene oksida dengan air yang bereaksi untuk membentuk ethylene glycol itu adalah 1:1. Jadi di sini saya punya 3 ethylene oksida, saya punya 5 molekul air. Maka ketika bereaksi, di sini kalau saya menggunakan airnya sebagai standar atau sebagai pembatas, maka jumlah ethylene oksida yang dibutuhkan itu harusnya 5 supaya masing-masing dapat pasangan. Jadi ini karena 1:1 ya, jadi sepasang ya, 1 dengan ini sepasang bentuk 1 ethylene glycol. Yang ini sepasang lagi bentuk 1 ethylene glycol. Ini sepasang lagi bentuk 1 ethylene glycol lagi. Maka di sini akan ada 2 molekul air yang tidak ada pasangannya lagi, yang tidak akan bereaksi. Maka yang menjadi bereaksi ini ya, produknya seperti ini, maka akan membentuk 3 pasang doang, 3 molekul ethylene glycol, karena cuma 1, 2, 3. Sedangkan 2 ini tidak punya pasangannya, tidak akan bereaksi. Maka kalau kondisinya seperti itu, maka yang disebut di sini ya ada 2 molekul air yang tidak bereaksi. Nah, di sini maka kita mengetahui bahwa ethylene oksidanya itu yang 3 molekul itu akan habis bereaksi, nggak bersisa. Jadi habis bereaksi, maka ini yang disebut dengan reaksi pembatas. Ini yang disebut dengan reaksi pembatas. Sedangkan ini disebut dengan reaksi yang bersisa. Ini ada air yang bersisa, maka si H2O-nya itu, H2O di sini, itu disebut dengan reaksi bersisa. Ada reaksi yang bersisa. Berapa jumlah molekul yang bersisa? Ya tinggal dihitung. Oke, kalau misalnya dipakainya 3, yang berarti yang bersisa 2 gitu. Jadi sistemnya sama kayak tadi ya. Misalkan ini ada 3 cheesecake dan 5 buah raspberry. Tapi kalau misalkan di sini perbandingannya 1 cheesecake 1 raspberry, maka 3 buah cheesecake akan bergabung dengan 3 buah raspberry membentuk dessert cheesecake. Maka sisa 2 raspberry yang nggak digunakan. Seperti itu. Jadi konsepnya itu adalah reaktan yang pertama kali habis digunakan pada reaksi disebut dengan reaksi pembatas. Jadi yang habis. Oke, yang reaksi yang habis itu disebut dengan reaksi pembatas. Sedangkan kalau reaktan yang bersisa
oke, yang bersisa atau lebih, itu disebut dengan reaksi berlebih atau reaksi bersisa. Seperti itu. Ini yang harus dipegang. Jadi yang habis disebut reaksi pembatas, yang bersisa disebut dengan reaksi berlebih atau bersisa. Nah, kita lihat contoh soal ya. Sebanyak 28 gram logam besi direaksikan dengan 48 gram oksigen menghasilkan Fe2O3. Nah, di sini pertanyaannya itu adalah ada 3. Nah, tentukanlah reaksi pembatasnya, kemudian tentukanlah massa Fe2O3-nya, dan tentukanlah massa reaksi yang bersisa. Nah, di sini kamu harus buat reaksinya dulu nih teman-teman. Reaksinya, karena di sini tidak diberikan reaksinya, maka kamu wajib membuat reaksinya terlebih dahulu. Nah, tinggal buat reaksinya gampang ya, tinggal lihat aja di sini. Saya tutup dulu ya. Di sini kita punya 28 gram Fe dan 48 gram gas oksigen. Maka reaksinya ya pasti terjadi itu adalah antara Fe dan oksigen gitu. Jadi Fe ditambah oksigen. Gas oksigen itu adalah O2 ya teman-teman ya. Membentuk produknya itu adalah Fe2O3. Maka ini reaksinya, Fe ditambah O2 membentuk Fe2O3. Namun setelah kamu buat seperti ini, maka sebenarnya kamu sudah bisa mengetahui bahwa reaksi ini tidak setara. Coba cek, Fe di kiri itu cuma 1, Fe di kanan 2. Maka kamu wajib menyetarakannya terlebih dahulu. Maka menyetarakannya, Fe di sebelah kiri 1, Fe di kanan 2, maka kamu lakukan pengalian dengan koefisien 2 untuk Fe. Oke, sudah Fe-nya sudah. Kemudian O-nya, O di kiri 3, O di kanan itu 2, maka kamu kalikan 3/2. Nah, supaya tidak ada pecahan, kamu kalikan 2 semua. Di sini saya punya 4 Fe ditambah 3 O2 membentuk 2 Fe2O3. Seperti itu. Maka ini adalah reaksi yang sudah setara, teman-teman. 4 Fe ditambah 3 O2 membentuk 2 Fe2O3. Fe-nya 4 di sini, O-nya 6, sama, sudah sama kiri dan kanan. Nah, setelah kamu mendapatkan reaksi yang setara, maka saya tulis ulang. Di sini saya punya 4 Fe ditambah 3 O2 membentuk 2 Fe2O3. Nah, di sini data yang diketahui itu Fe-nya di sini adalah 28 gram. O2-nya itu adalah 48 gram. Ingat, kalau kamu sudah dapat data apapun di situ, kamu wajib mengubahkannya menjadi mol terlebih dahulu. Tidak boleh langsung menggunakan gramnya ya, teman-teman ya. Jadi kamu wajib mengubahnya menjadi mol terlebih dahulu. Nah, cara mengubah mol dari gram menjadi mol, maka ingat lagi tentang jembatan mol. Oke, mol bridge-nya itu ya. Jadi kamu wajib mengubahnya. Jadi 28 gram ini ubah menjadi mol. Mol itu adalah massa per mr atau dalam hal ini adalah AR karena Fe ya. Jadi kamu punya 28 dibagi 56. Maka kamu dapatnya 0,5 mol. Kemudian O2-nya 48, kamu cari molnya juga, massa per mr-nya. Jadi 48 bagi dengan O itu 16 kali 2 32 ya. 32. Jadi 48 bagi 32. Dapatnya 1,5 mol. Nah, sekarang kamu punya persamaannya itu adalah 4 Fe ditambah 3 O2 membentuk 2 Fe2O3. Di sini kamu punya 0,5 mol. Yang di O2 kamu punya 1,5 mol. Nah, pertanyaannya, siapa yang menjadi pembatas? Apakah Fe atau apakah O2? Nah, cara mengeceknya untuk mengeceknya siapa yang menjadi pembatas itu gampang sekali dengan cara bagi dengan koefisien. Bagi dengan koefisien, kalau kamu dapat yang paling kecil, itu jadi pembatasnya. Oke, angka yang paling kecil itu jadi pembatasnya.
Jadi di sini kamu punya 1,5 nih ya, 1,5 bagi 3, maka kamu dapatnya 0,5 di sini. Untuk O2 0,5. Sedangkan Fe kamu punya 0,5 bagi 4, maka kamu dapatnya 0,125. Nah, karena yang kecil itu punyanya Fe, yaitu 0,125 itu punya Fe yang kecil, maka yang menjadi reaksi pembatas itu adalah Fe. Maka kita buat tabel, ini buat tabel MRS ya teman-teman ya. MRS, mula-mula reaksi sisa. Nah, yang bereaksi semuanya siapa? Fe. Kenapa? Yang habis itu Fe. Kenapa? Karena Fe menjadi reaksi pembatasnya yang tidak bersisa itu gitu loh. Kenapa? Karena koefisien kalau 0,5 dibagi 4 dapatnya 0,125. Kalau 1,5 bagi 3 dapatnya 0,5. 0,125 itu lebih kecil dibandingkan 0,5. Karena dia lebih kecil maka dia menjadi reaksi pembatas. Kalau dia menjadi reaksi pembatas maka semuanya akan bereaksi habis. Jadi di sini Fe-nya 0,5 maka yang bereaksi juga 0,5 teman-teman. Yang bereaksi. Nah, sekarang kalau Fe yang bereaksi itu 0,5, berapa mol O2 yang bereaksi? Nah, berapa mol O2 yang bereaksi? Nah, caranya itu berapa mol O2 yang bereaksi sama seperti kayak stoikiometri reaksi tadi. Kamu cari berapa mol O2 yang bereaksi dengan cara koefisien O2 dibagi koefisien Fe kalikan mol reaksi Fe. Jadi 3 bagi 4 kalikan 0,5. Jadi 0,125 kalikan 3. Maka dapatnya di sini 0,375 yang bereaksi untuk O2-nya. Oke. Jadi Fe-nya yang bereaksi 0,5, O2 yang bereaksi 0,375. Nah, sekarang Fe2O3-nya berapa yang terbentuk? Sama juga seperti stoikiometri reaksi, berarti 2 dibagi 4 kalikan 0,5 gitu ya. Jadi dapatnya itu adalah 0 berapa tadi? 2 bagi 4 kalikan 0,5. Maka kamu dapatnya Fe2 yang bereaksi itu terbentuk itu adalah 0,25 mol. Fe2O3 pada mula-mula nggak ada ya teman-teman ya, karena belum bereaksi, belum terbentuk. Maka di sini untuk sisanya Fe-nya habis. Fe-nya habis. Sedangkan O2-nya yang awalnya 1,5 yang bereaksi yang dipakai cuma 0,375. Jadi sisanya berapa? 1,125. Sedangkan Fe2O3-nya siapa? 0,25 yang terbentuk. Wah, udah kayak gini udah gampang nih. Jadi kalau udah dapat buat tabel kayak gini, maka sudah gampang menentukan atau menjawab pertanyaan A, B, C. Yang A, tentukanlah reaksi pembatas. Maka reaksi pembatas, ingat lagi, itu adalah reaksi yang habis. Dalam hal ini adalah Fe. Jadi reaksi pembatasnya itu adalah Fe. Jadi jawaban yang A itu adalah Fe. Selesai. Yang A. Kedua, tentukanlah massa Fe2O3 yang terbentuk. Oh, kamu sudah dapat mol Fe2O3 di sini. Maka untuk menentukan massa, itu mol kalikan mR-nya. Maka molnya 0,25 kalikan mR-nya. Fe2O3 berarti 56 kalikan 2 ditambah 16 kalikan 3. Dapatnya 160. Oke, 160. Lalu 160 kalikan 0,25. Maka massa Fe2O3-nya itu adalah 40 gram. Gampang ya. Kemudian tentukanlah massa zat reaksi yang tersisa. Oh, ini mol yang bersisanya 1,125. Berarti untuk massa yang bersisanya ya udah sama aja kayak tadi ya, yang untuk Fe2O3. Berarti massa sama dengan 1,125 kalikan massa mR-nya O2 itu adalah 32. Kalikan 32. Maka 1,125 kalikan 32.
maka kamu dapatnya yang bersisa O2-nya itu adalah 36 gram. Selesai. Seperti itu. Ya, jadi untuk mengerjakannya ini memang agak panjang, tetapi proses paling pentingnya itu adalah di bagian menyetarakan reaksi, kemudian membuat tabel MRS-nya. Karena kalau kamu salah di tabel MRS-nya, maka kamu akan salah semua, teman-teman. Jadi jangan sampai salah dalam membuat tabel MRS-nya. Itu penting sekali. Oke, ini saya skip aja untuk. Jadi tadi udah dijelasin. Jadi jawabannya ya. Nah, ini adalah contoh soal kedua. Contoh soal kedua, saya pikir tapi waktunya sudah ini. Nanti boleh dilihat sendiri dulu lah ya. Untuk contoh soal 2, jadi saya skip dulu untuk contoh soal 2, nanti mungkin pertemuan berikutnya boleh dibahas. Nah, kita akan menyimpulkan untuk menentukan atau menyelesaikan dari reaksi pembatas. Jadi kalau kamu mau menyelesaikan suatu soal reaksi pembatas, langkah pertama itu adalah kamu harus tuliskan dulu persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya apa, kemudian setarakan, wajib ya, setarakan. Yang kedua itu adalah kamu mau tentukan dulu mol masing-masing reaksi. Atau data yang diketahui itu semua diubah menjadi molnya dulu. Sudah itu, sudah dapat molnya, maka bagi mol dengan angka koefisien. Dibagi dengan angka koefisien, dapat hasil yang paling kecil, itu jadi reaksi pembatasnya dan akan digunakan sebagai standar untuk penentuan jumlah lainnya, gitu ya. Kemudian setelah koefisiennya diketahui, sudah tahu reaksi pembatasnya yang diketahui, maka itu menunjukkan reaksi pembatas. Nah, sudah dapat reaksi pembatasnya siapa? Maka kamu buat tabel MRS, teman-teman. Ini penting ya. Membuat tabel MRS, mula-mula reaksi sisa, gitu ya. Kemudian setelah dari tabel, ya udah tinggal tentukan apa sih yang ditanya. Kalau yang ditanya massa dari mol apa, ya tinggal dicek aja. Karena data mol hasil akhir reaksi itu kan semua sudah ada, tinggal digunakan saja. Seperti itu. Terima kasih abang dan kakak yang sudah membantu saya. By the way, saya dulu juga suka loh belajar kimia. Makanya saat ini saya bisa menjadi chef terkenal. Karena terkadang saya menggunakan prinsip kimia dalam memasak, salah satunya reaksi pembatas. Ilmu kimia juga sering diaplikasikan dalam dunia memasak, dan kita sebut dengan nama gastronomi. Oke deh, sampai jumpa lagi ya, and see you on top. Iya ya, jadi sebagai seorang chef aja ilmu kimia dipakai ya, apalagi kalau kamu mau menjadi seorang yang lebih lagi ya, sebagai seorang bisnismen atau apoteker atau dokter, itu akan dipakai banget, gitu ya. Jadi itu untuk reaksi pembatas.